Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi ya di channel tentang trading kripto lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas teman-teman untuk pergerakan kripto, terutama untuk Bitcoin kita. Dan ada berita cukup sangat penting teman-teman untuk saya sampaikan buat teman-teman nanti, yang mudah-mudahan saja teman-teman bisa jadi referensi ya buat teman-temannya. Oke teman-teman, salam profit hari ini. Sekarang Bitcoin sudah melambung tinggi ya. Sekarang Bitcoin di harga 55.000 per USDT atau per satu Bitcoinnya. Dan kita lihat teman-teman, dan sudah mulai breakout teman-teman di area 52.900 ya, atau 2000 berapa nih, 22.800 sudah breakout. Dan Bitcoin teman-teman di sini mudah-mudahan saja akan bentuk rally baru yang next target ke all time high-nya lagi ya, di 463.000 atau 64.000 teman-teman. Oke, next teman-teman, di sini ada Bitcoin lagi juga. Di sini kita indeksnya dulu, Fear and Greed Index melalui level 68. Ini cukup sangat bagus teman-teman untuk level Bitcoin ya. Jadi di sini cukup sangat greedy banget Bitcoin dan cukup sangat banyak peminatnya sekarang. Dan ada ya, dan dipicu beberapa faktor teman-teman, nanti saya tunjukkan. Oke, next teman-teman, di sini kita analisa Bitcoin. Di sini sudah breakout ya, sudah breakout. Jadi kalau sudah breakout teman-teman, yang kita lakukan adalah menunggu Bitcoin apakah ini momentumnya akan next target di area 64.000 atau ke yang lebih tinggi lagi ya. Oke, kita buat dulu teman-teman untuk permingguannya di sini. Nah, di sini permingguannya ya. Nah, kita tarik sini. Nah, ini adalah Bitcoin kita. Nah, di next target adalah di area 64.780 per US dollarnya teman-teman untuk Bitcoin. Ini target kita next selanjutnya, dan ini sudah melalui breakout ya. Dan kita sudah breakout juga di area sini teman-teman. Oke, sudah saya tunjukkan. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini sudah breakout di area 52.900, dan next target teman-teman, ini kita tunggu dulu Bitcoin sedikit koreksi. Kalau misalkan agak sedikit turun ya, kita serok kembali aja ya untuk Bitcoin ya. Jadi kira-kira kalau turun seberapa bang nanti bang untuk menganalisanya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Pasti teman-teman, kita kalau sudah kayak tinggi-tinggi seperti ini, Bitcoin akan sedikit mengalami ya koreksi-koreksi manja dikit lah teman-teman ya, itu harga wajar. Oke, jadi teman-teman untuk pergerakannya, kalau untuk misalkan koreksi Bitcoin, nanti Bitcoin akan koreksi di area sini teman-teman. Oke, di area sini dulu membentuk area sideways bentar, dan kemungkinan besar Bitcoin akan naik kembali ya teman-teman ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Nah, Bitcoin ini akan naik dulu teman-teman, kemudian turun dikit-dikit seperti ini manja. Kemungkinan di sini akan naik lagi teman-teman ya. Next target di area 64.700 teman-teman. 64.700 ya untuk Bitcoinnya. Oke, sudah breakout, dan kita tunggu dulu candlenya teman-teman. Kalau misalkan terbentuk candle hijau, kemungkinan besar ini candle besar akan mulai terbentuk ya di sini ya. Dan kita bisa lihat teman-teman di chart weekly. Oke, ada cukup sangat bagus ya di chart weekly. Nah, di chart weekly teman-teman, di sini kalau ada candle-candle besar seperti ini kemungkinan besar bullish trend akan terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini sudah terjadi engulfing ya, atau terjadi apa namanya nih? Eh jadi candle yang kecil sudah dimakan candle yang hijau ya, saya bilang itu ya. Jadi kemungkinan besar si Bitcoin ini kemungkinan besar akan naik kembali ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah juga terjadi bullish engulfing. Jadi ini adalah candle pattern teman-teman, atau candle pembalikan arah. Dan kemungkinan besar kalau ada candle-candle seperti ini, Bitcoin akan otomatis naik teman-teman ya. Mungkin membentuk minimal 3 candle besar ya, atau 3 candle hijau ya. Jadi teman-teman, kalau untuk sekarang mau masuk juga nggak masalah, tapi ingat teman-teman, ini hanya untuk masukan saja teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Oke. Nah, ini teman-teman ada berita tadi cukup sangat penting juga di sini teman-teman. Ada ya, sedikit ada masalah di negeri Paman Sam. Kongres menghadapi tenggat waktu ekonomi sebelum berakhir ya, atau batas utang, infrastruktur, dan pendanaan pemerintah. Jadi teman-teman, tanggal 18 Oktober waktunya Amerika bayar hutang teman-teman ya. Wow, Bang, Amerika memberi hutang kok punya hutang juga. Jangan salah teman-teman ya, negara-negara besar itu hutangnya juga banyak juga di sini. Oke. Kongres memiliki beberapa tenggat waktu yang dipertaruhkan di depannya untuk memiliki implikasi di negara-negara selama bertahun-tahun yang akan datang ya. Anggota parlemen AS ya mencoba menaikkan pagu utang atau debt ceiling ya teman-teman ya. Jadi batas utang untuk menghindari ancaman gagal bayar utang AS sekitar 18 Oktober. Jadi gagal bayar ini ya
kemungkinan menurut saya cukup sangat kecil teman-teman kalau Amerika gagal bayar ya. Kalau misalkan gagal bayar, Bang, gimana solusinya? Oke, pasti nanti Demokrat sama Republik akan berpikir keras di situ ya. Partai Demokrat ya juga bertujuan untuk meloloskan kedua agenda ekonomi Presiden Joe Biden ya pada tanggal 31. Kemudian anggota parlemen harus menyetujui RUU pendanaan 3 Desember untuk mencegah penutupan ya Amerika, teman-teman di sini. Oke, jadi teman-teman di sini ada poin-poin penting itu di sini. Tanggal 18 penting adalah momen waktu Amerika harus bayar hutang ya, atau membayar hutang atau menaikkan lagi teman-teman debt ceilingnya atau batas hutangnya ya. Ibaratnya limit utangnya ditambahi awalnya, dari contoh aja kalau misalkan utangnya 40% lah batas hutangnya, kalau dinaikkan lagi itu sangat berbahaya lagi teman-teman ya. Atau tanggal 18 atau mau dicicil juga saya nggak tahu juga ya nanti ke depannya. Oke, next. Dan di sini ada cukup berita sangat bagus juga. Ini kenapa di sini ada news Bitcoin. Apakah ini akan menjadi solusi teman-teman? Anggota parlemen AS mengambang ide mencetak platinum triliun dolar teman-teman untuk menghindari krisis negara. Wow, koin platinum ya untuk di mencetak krisis utang negara teman-teman. Politisi Amerika telah berteriak-teriak ya tentang AS untuk menghadapi krisis utang yang signifikan ya, dan platform utang menempatkan negara pada resiko default. Joe Biden, pembicara atas plafon utang, mengatakan kepada Partai Republik untuk menyingkir saja ketika sampai ada keputusan teman-teman. Sementara itu sejumlah birokrat AS melontarkan gagasan untuk mencetak koin platinum senilai 1 triliun secara ajaib ya, untuk meningkatkan pemendaraan dengan uang tunai atau uang fiat. Wow, 1 triliun platinum. Jadi nanti ya mungkin platinum mereka teman-teman, platinum itu ya emas putih ya, platinum ya untuk apa namanya ya, untuk menjadi backup ya, untuk cetak uang untuk di Amerika Serikat teman-teman. Oke ya, kita bisa lihat nanti apakah ini menjadi opsi teman-teman untuk Amerika ya untuk membayar hutang atau gimana. Bang, Amerika itu kaya ya, siapa ya lebih kaya dari Amerika ya? Ya tanya Rothschild teman-teman, bukan, jangan tanya saya ya. Oke. Ya jelas yang lebih kaya daripada negara-negara di dunia ini ya para bankster teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat teman-teman di sini apakah nanti tanggal 18 Oktober ini akan menjadi momen teman-teman untuk kripto dan saham hancur ya. Jadi kita bisa lihat aja nanti, tapi ingat saya tidak menebarkan FUD di sini teman-teman, tidak menebarkan FUD ya. Jadi Anda teman-teman silakan aja, nanti silakan take profit dulu, nanti tunggu aja dulu momennya yang cukup sangat bagus. Kalau misalkan Bitcoin koreksi nggak terlalu panjang teman-teman, teman-teman bisa ambil lagi di situ, entry lagi. Tapi kalau koreksinya cukup sangat panjang tanggal 18 ya teman-teman tinggal lihat aja keputusannya nanti ya, apakah bisa naik pump. Tapi ingat teman-teman, ini di negara Amerika ya. Bang, apakah berpengaruh cukup kripto sangat banyak? Ingat, kripto komunitasnya bukan di Amerika saja teman-teman, tapi di seluruh negara ya, di seluruh negara dunia ya. Mungkin kalau kan impact aja teman-teman, negara Amerika kan sekarang kan menjadi masif ekonomi dunia ya, jadi masif ekonomi dunia. Jadi kalau Amerika sahamnya hancur ya otomatis teman-teman di negara-negara lain akan ikut terdampak ya, terdampak dari apa namanya nih, kris tersebut ya. Kris dampak gagal bayar ini juga efeknya sudah ada teman-teman di tahun 2013 ya, tapi 2013 itu kripto masih belum familiar teman-teman. Tapi tanggal 2013 itu ya banyak ya saham-saham di Amerika itu pada red ya, pada tumbang semuanya. Oke, kita next target teman-teman untuk beritanya. Ternyata di sini Ketua Gary Gensler tidak ada rencana untuk menerang kripto ya, terserah Kongres saja. Apakah si Gary Gensler ini sudah taubat teman-teman? Apakah gara-gara debt ceiling ini? Apakah si Gary Gensler ini ada agenda tersembunyi teman-teman ya ke depannya ya di sini. Oke, Ketua SEC Gary Gensler mengatakan bahwa SEC tidak memiliki rencana untuk melarang cryptocurrency seperti yang telah dilakukan China teman-teman di sini. Dia mencatat bahwa itu akan tergantung pada Kongres untuk membuat keputusan seperti itu ya. Baru-baru ini Ketua Gary Gensler Jerome Powell mengatakan bahwa The Fed tidak berniat melarang dan membatasi penggunaan cryptocurrency. Oke teman-teman di sini ya, si
tidak ingin ngemban ya. Oke, kita terjemahkan saja. Jadi si Gary Gensler ini mungkin dia ada agenda lain yang tersembunyi ya. Kita lihat aja nanti. SEC ya tidak akan melarang cryptocurrency, teman-teman. Di sini Ketua Komisi Sekuritas Pertukaran AS Gary Gensler menjawab ya pertanyaan tentang apakah ada rencana untuk melarang kripto selama dengar pendapat di hadapan Komite House of Financial Service AS ya pada hari Selasa kemarin. Oke. Sidang virtual 4 jam berjudul Pengawasan Komisi Sekuritas atau SEC Polisi Wall Street akhirnya kembali berhasil dipandu oleh Ketua Komisi Maxine Waters dan anggota peningkatan Patrick McHenry. Wow, teman-teman, di sini saya akrab dengan beberapa hal yang Anda sebutkan dalam kaitannya dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Teman-teman, di sini saya berpikir dengan pendekatan kami benar-benar sangat berbeda. Ini adalah masalah bagaimana kita mendapatkan bidang dalam perlindungan investor ya dan konsumen yang kita miliki, dan juga bekerja dengan regulator bank dan lainnya. Oke, jadi teman-teman, ini SEC ini sorry, jadi si SEC ini mungkin ya teman-teman ada agenda lain untuk kedepannya. Apakah kripto nanti akan diadopsi teman-teman di Amerika Serikat? Ya mungkin salah satunya ya seperti ya Joe Biden coin mungkin jadi solusi teman-teman untuk bayar hutangnya Amerika nanti ya. Karena apa? Tanggal 18 itu adalah tanggal penentuan teman-teman, apakah Amerika Serikat ini gagal bayar atau menunda membayar dulu sementara sampai akhir tahun, atau teman-teman menaikkan batas hutangnya atau debt ceilingnya. Ya mudah-mudahan saja Indonesia tidak terdampak cukup sangat besar nanti ya untuk di tanggal 18 ini ya. Oke teman-teman, dan di sini teman-teman saya juga ada berita cukup sangat bagus ya. Si SRP itu sedang bekerja sama dengan QNB Bank ya kalau nggak salah tadi ya. Bank kita. Nah di sini teman-teman, di sini ya di sini ada Ripple ya teman-teman. QNB Bank Ripple Partner Cross Border Payment ya. Jadi di sini juga QNB Bank, jadi bank nasional Qatar ya, bekerja sama dengan Ripple teman-teman. Ini sangat bagus ya untuk kita cermati teman-teman dan kita analisa ya untuk teman-temannya. Jadi ya mungkin ini bank salah satu ini aja, nanti teman-teman di Bank Timur Tengah ya akan bekerja sama dengan Ripple, dan teman-teman mulai dari bank ini nanti si Ripple ini akan menjalin kerjasama lagi teman-teman ya untuk di bank-bank negara-negara lainnya. Mungkin dari Qatar dulu. Bank Qatar telah meluncurkan strategi pembayaran lintas global ya yang terjadi melalui kemitraan dan penyedia solusi blockchain Ripple teman-teman. Seperti yang dilaporkan oleh Gulf Time pada hari Senin 4 Oktober, kemitraan ini akan melihat jaringan teknologi keuangan dan percantokan Ripple teman-teman, TrippleNet dengan QNB Finance Bank ya di negara Turki teman-teman, dalam peluncuran grup dengan rencana akhirnya berkembang di kantor lain teman-teman. QNB selalu berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya, dan kemitraan merupakan inisiatif vintage ya teman-teman dari bank untuk meningkatkan penguasaan dan pelanggan produk-produk kami. Dan di sini juga ada menambahkan Navin Gupta, Direktur Pelaksanaan di Ripple, kami sangat senang menjadi mitra dengan QNB. Oke, atau Bank Negara Qatar yang menyatukan inovasi bidang perbankan dan vintage melalui peningkatan pembayaran lintas berbasis blockchain ya teman-teman di sini, dan pada akhirnya meningkatkan layanan pengiriman uang QNB dan TrippleNet ke pasar tambahan. Oke, wow. Mungkin Bank QNB menerapkan blockchain dalam sistemnya nanti, dalam sistem transfer di seluruh dunia atau di negara tersebut teman-teman, ada di negara Qatar ya terutama ya. Qatar itu investornya untuk di sekarang itu cukup sangat tinggi teman-teman ya, apalagi di negara Dubai juga. Oke teman-teman, ini cukup bagus banget ya untuk si Ripple, congrats banget. Apakah ini Ripple ini akan cukup sangat bagus teman-teman untuk kedepannya untuk kita project ya. Dan kita lihat saja teman-teman tanggal 18 teman-teman, kalau mau take profit sekarang juga no problem teman-teman, kita tunggu saja sampai tanggal 18 apakah langkah-langkah kedepannya untuk si Joe Biden ya atau si Amerika nanti ya, untuk apakah mau menaikkan debt ceilingnya, membayar hutang, atau ya bayar bunganya aja ya teman-teman. Kita lihat saja. Atau opsi lagi teman-teman, si Amerika ya
bisa menaikkan tax ya, atau menaikkan pajak yang ya cukup sangat tinggi teman-teman pajaknya ya di sana ya. Ya Anda harus bersyukur teman-teman tinggal di Indonesia ya, tidak dibajaki terlalu tinggi teman-teman. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya. Ini berita cukup sangat bagus. Si Gary Gensler sudah tobat, si Amerika juga The Fed sudah tobat, dan Ripple sudah diadopsi teman-teman di bank QNB. Apakah nanti si QNB ini bank-bank lain akan mengikuti jejak QNB? Kita lihat saja nanti ke depannya. Untuk di bulan Oktober ini momen yang cukup sangat bagus, dan Ethereum 2.0 akan segera rilis, dan BTC tanggal 30 Oktober juga akan rilis juga ya. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Ada pertanyaan tambahkan di kolom komentar langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.